Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda, edisi Rabu 2 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Trinoliwadu, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Asisten Kapolri bidang sumber daya manusia mewakili Kapolri secara resmi membuka kejuaraan bulu tangkis Piala Kapolri. Satpol Airut Polres Situbondo melakukan evakuasi jenazah pemancing tenggelam. Polres Duga menggelar kegiatan peduli kasih sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Satpol Airut Polres Situbondo melakukan evakuasi jenazah pemancing tenggelam. Tim Satpol Airut yang dipimpin langsung oleh Kasatpol Airut Polres Situbondo AKP Gede Sukar Madiasa bergerak cepat mengevakuasi jenazah korban menggunakan perahu karet. Setelah dilakukan pencarian intensif, jenazah seorang pemancing bernama M. Zainul Hasan 30 tahun, warga Kelurahan Dauhan, Kecamatan Situbondo, akhirnya ditemukan di tengah laut, sekitar 2 mil dari bibir pantai Cemara, Dusun Paras, Desa Duet, Kecamatan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Penemuan jenazah ini bermula dari laporan seorang pemancing bernama Febrian, warga Jalan Sucipto, Situbondo, yang melihat tubuh korban mengambang di laut. Warga segera melapor ke Satpol Airut Polres Situbondo. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satpol Airut yang dipimpin langsung oleh Kasatpol Airut Polres Situbondo AKP Gede Sukar Madiasa bergerak cepat mengevakuasi jenazah korban menggunakan perahu karet. Jenazah kemudian dibawa ke darat melalui Pantai Cemara dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Abdur Rahim Situbondo. Sehubungan dengan adanya kejadian pemancing tenggelam asal Kelurahan Dauhan Situbondo yang terjadi pada hari Jumat, kemudian dilakukan operasi SAR mulai kemarin hari Sabtu, operasi SAR yang hari pertama. Kemudian saat ini hari Minggu, korban ditemukan di tengah laut kurang lebih 2 mil dari bibir pantai. Selanjutnya korban kami evakuasi dan kita lakukan pemeriksaan luar jenazah di Rumah Sakit Umum Situbondo untuk mengetahui sebab-sebab daripada kematian korban. Korban M. Zainul, umur kurang lebih 25 tahun dan saat ini berada di rumah sakit, masih proses pemeriksaan luar jenazah. Apabila sudah selesai nanti dilakukan proses pemeriksaan jenazah, kemudian kami serahkan jenazah kepada keluarga untuk dimakamkan. Sementara situasi perairan wilayah Situbondo dalam keadaan aman terkendali. Terima kasih. Kepada para nelayan dan penggemar mancing, untuk selalu waspada terhadap kondisi cuaca dan pasang surut air laut, dan menekankan pentingnya membawa alat keselamatan serta alat komunikasi saat melaut. Dari Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Personel Babin Kamtipmas Polres Karanganyar, Brigadir Sufiana Mayasari, berperan aktif sebagai penggerak ketahanan pangan di wilayah binaan. Tidak hanya menjaga masyarakat dengan berpatroli, namun turun langsung ke kebun untuk duduk bersama dan mendengar keluhan petani, serta mencari solusi bersama. Berikut informasi selengkapnya. Banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya, hubungannya apa keamanan dengan kenapa kok polisi di sawah sih? Kadang orang tanya,
Kenapa saya jalan kaki? Karena saya ingin benar-benar lihat, saya ingin benar-benar mendengar. Ini bukan cuma soal makanan, tapi soal martabat. Bahwa kita bisa hidup dari tanah sendiri. Kalau petani itu bisa mengolah hasil panennya, mereka bisa tahan harga. Dapur itu bukan cuma tempat masak, tapi tempat menjaga nilai hasil bumi. Kadang dukungan itu nggak harus besar, tapi duduk bareng, bawa sedikit alat atau benih, itu membesarkan hati. Rasanya perjuangan kami dilihat dan kami dipercaya. Saya percaya bahwa kekuatan besar itu ada di bawah pohon, di tikar, di obrolan santai. Dan pelan-pelan, rantai ketahanan itu kita rajut bersama. Kadang, hal-hal kecil seperti ini yang bikin saya bertahan. Ini nyata, dan ini damai. Silang saling itu artinya menguatkan. Kami tukar hasil panen dan saling bantu dari pekarangan. Ini bukan soal jual beli saja, tapi soal bagaimana saling percaya dan saling jaga. Karena ketahanan pangan dimulai dari akar. Kita coba buat rantai distribusi yang pendek, supaya petani nggak rugi di tengah jalan. Dan pembeli pun tahu bahwa sayur-sayur ini datang dari tangan-tangan tetangga mereka sendiri. Mereka itu sederhana, tapi punya mimpi yang besar. Kalau kita tanamkan cinta tanah sejak kecil, mereka akan jaga sampai besar. Saya tulis semua ini bukan karena saya penulis, tapi saya nggak mau bahwa jejak-jejak kecil ini hilang. Dan saya ingin supaya nanti orang tahu bahwa di desa kecil ini ada kerja keras yang besar. Saya cuma ingin satu hal, kalau nanti orang mengingat desa ini, mereka akan tahu bahwa pernah ada yang mencoba menanam keyakinan, bukan hanya tanaman. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana personel Babin Kamtibmas Polres Karanganyar, Brigpol Sufiana Mayasari, berperan aktif sebagai penggerak ketahanan pangan di wilayah binaan. Saat ini kita telah terhubung dengan Brigpol Sufiana Mayasari. Selamat sore Ibu Sufiana. Oke, selamat sore Mas. Bu, dapat dijelaskan Anda berperan aktif sebagai penggerak ketahanan pangan di wilayah binaan? Oke, baik, akan saya jelaskan. Mohon izin sebagai Babin Kamtibmas, jadi di sini saya tidak hanya menjaga tentang keamanan di wilayah desa binaan saja, tapi juga tentang kesejahteraan masyarakat, dimulai dari tentang ketahanan pangan dari pangan lokal. Jadi saya mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan lahan pekarangannya dengan cara menanam ragam sayuran, terus bagaimana cara masyarakat itu bisa produktif dari lahan yang luasnya tidak seberapa. Seperti itu, Mas. Brigpol Sufiana Mayasari mendapat penghargaan juara 1 Pekarangan Pangan Bergizi atau P2B mendukung Asta Cita Presiden RI tingkat Polda Jawa Tengah. Dapat dijelaskan secara singkat giat tersebut, Bu? Alhamdulillah saya mendapat juara 1 program Pekarangan Pangan Bergizi atau P2B mendukung Asta Citra Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka melalui mengoptimalkan potensi pangan lokal dari wilayah desa binaan saya. Jadi lomba ini diselenggarakan di tingkat Polda Jawa Tengah. Nah, dari lomba ini menuntut kreativitas dan bagaimana Babin Kamtibmas sebagai penggerak ketahanan pangan nasional mampu mengajak masyarakat memberdayakan potensi masyarakatnya untuk produktif, kreatif, dan mengoptimalkan pekarangannya. Jadi selain bisa panen sayuran
dari pekarangan rumah, juga bisa menambah pundi-pundi uang dari lahan yang dioptimalkan tadi. Begitu, Mas. Dan Ibu sekarang adalah seorang Babin Kamtipmas Polres Karanganyar yang mendorong swasembada pangan. Apa yang Ibu lakukan? Saya berkolaborasi dengan stakeholder dan 3 pilar di wilayah desa binaan saya. 3 pilar itu adalah Babin Kamtipmas, berkolaborasi dengan Bapak Lurah, kemudian Babinsa, dan tak lupa juga berkolaborasi dengan stakeholder terkait seperti petugas PPL Pertanian, terus perikanan, kemudian mengajak unsur masyarakat seperti Ketua Penggerak PKK, Bidin Desa, kemudian Bapak Ibu guru di lingkungan sekolah di Kelurahan Gayam Dompo. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan unsur-unsur stakeholder di kecamatan hingga tingkat kabupaten, seperti itu. Ibu juga melakukan program silang saling mewujudkan swasembada pangan. Dapat dijelaskan program tersebut, Bu? Oke, baik. Program silang saling itu artinya sinergi langkah satu arah lingkungan. Jadi, warga masyarakat bertukar hasil panen dari pekarangan tersebut di event posyandu. Jadi, ketika ada event posyandu, nah warga juga datang membawa hasil panen dari pekarangannya. Kan tentunya hasil panennya beda-beda ya, Mas. Ada yang dioptimalkan dengan menanam budidaya ikan lele dalam ember, terus kemudian ada yang dioptimalkan dengan bertanam kangkung, kemudian terong, kubis, dan sebagainya. Nah, di antara pekarangan-pekarangan itu kan tidak sama, jadi mereka bertukar hasil panen di event posyandu. Jadi ketika event posyandu dimulai, nah warga membawa hasil panen secara seikhlasnya, kemudian melaksanakan posyandu. Setelah posyandu selesai, warga mengambil hasil panen, hasil budidaya yang sudah dikomplir tadi secukupnya. Jadi bagi yang lahan pekarangnya dioptimalkan berlebih bisa misal 5 kilo dan seterusnya. Bagi yang panennya sedikit 3 ikat kangkung juga nggak masalah. Jadi yang penting di situ adalah atas asas bersamaan, gotong royong dan guyup rukun antara warga gitu, Mas. Ibu juga berusaha untuk memotong rantai antara petani dan pembeli sehingga saling diuntungkan. Dapat dijelaskan, Bu? Oke, baik. Jadi selaku Babin Kamtipmas sebagai penggerak ketahanan pangan nasional, kami juga membantu warga masyarakat untuk mendistribusikan atau keberlanjutan hasil panennya. Jadi tidak hanya berhenti dari kita mengajak masyarakat untuk menanam sayur di pekarangan, tapi juga kita membantu keberlanjutan dari hasil panen tadi. Jadi kita membantu masyarakat mempertemukan antara penjual dan pembeli. Jadi masyarakat bisa lebih diuntungkan kalau langsung bertemu dengan pembelinya langsung. Jadi pembelinya itu bisa dari tetangga atau pengepul yang langsung datang ke masyarakat. Nah, kemudian saya selaku Babin Kamtipmas juga membantu warga saya mempromosikan produk-produk dari wilayah desa binaan saya dengan cara membantu support branding. Nah, dengan caranya kami sambang di wilayah masyarakat, kemudian membantu membuatkan konten untuk UMKM secara free atau gratis, dan kemudian kami juga membantu masyarakat untuk mendistribusikan hasil panennya di toko oleh-oleh, begitu. Baik, Bu, tidak hanya itu, terlihat secara visual, Ibu juga dekat dengan anak-anak. Oke, bisa kami jelaskan, Mas. Di sini anak-anak itu adalah generasi penerus bangsa. Nah, kalau sejak kecil kita sudah menanamkan hal-hal kebaikan kepada mereka, insya Allah nanti akan diteruskan sampai mereka besar. Nah, begitu juga dengan menanam dan cinta lingkungan. Jadi kita sebagai penerus bangsa harus menanamkan hal-hal baik sejak dini, supaya semakin mereka dewasa, maka akan semakin mereka mempelajarinya dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Begitu, Mas. Bu, dalam Kamtipmas, seorang Polwan Babin Kamtipmas, Anda juga bertanggung jawab menjaga keamanan.
Program apa saja yang Anda lakukan? Oke, kami rutin laksanakan kegiatan sambang dengan cara DDS atau door to door system. Kemudian kami juga datang ke sekolah dengan cara melaksanakan kegiatan Polis Goes to School, Polis Goes to Campus, ataupun di lingkungan sejak dini yaitu Polisi Sahabat Anak. Dan kami memberikan materi pembinaan dan penyuluhan sesuai dengan tema yang di-request oleh pihak sekolah ataupun dengan materi-materi tema yang saat itu juga. Terus kemudian kami juga hadir membina FKPM, kemudian izin. Kami juga mengajak warga aktif melapor kepada polisi terdekat ataupun 3 pilar dengan cara online maupun offline. Nah, online itu dengan cara kami berbagi nomor handphone, kemudian akun sosial media, dan kalau offline itu masyarakat bisa datang ke kelurahan ataupun bisa ke polsek. Begitu. Ibu juga rutin melakukan patroli jalan kaki. Apa manfaat dari kegiatan tersebut? Nah, menurut saya patroli jalan kaki itu sangat bermanfaat, Mas, karena kita bisa lebih dekat dengan masyarakat, lebih bisa menyapa dan lebih berbaur dengan lebih humanis. Jadi ketika kita patroli jalan kaki, kita sambang door to door system, kemudian menyapa masyarakat. Nah, masyarakat itu nggak akan sungkan untuk mengutarakan isi hatinya, permasalahannya kepada kita secara jujur. Kalau kita patrolinya dengan naik motor ataupun dengan KBM, mungkin ketika kita baru lewat kemudian mengklakson masyarakat, nah itu mereka baru selesai menyapa hai, tapi belum sampai ke tahap mengutarakan isi hatinya ataupun mau mohon tentang penyelesaian sesuatu. Tapi kalau kita patroli jalan kaki setelah kata sapaan itu tadi, nah mungkin saja masyarakat akan mengutarakan isi hati ataupun keluhan yang ada di wilayah yang mungkin belum saya terima selama ini gitu. Baik Bu, mungkin ada pesan kepada masyarakat agar segera melapor ke kepolisian jika terjadi gangguan Kamtibmas yang ada di lingkungan. Baik, saya Babin Kamtibmas Kelurahan Gayam Dombo, Brigadir Sufiana Mayasari SH, mengajak seluruh warga masyarakat Indonesia untuk lebih mengenali polisi di daerahnya. Jangan takut untuk melaporkan situasi keamanan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayahnya dengan cara lapor kepada polisi. Kalau di wilayah Gayam Dombo ada yang namanya lapor Bu Babin. Jadi kami berbagi nomor telepon agar masyarakat tidak sungkan ketika menyampaikan secara langsung ataupun tidak langsung, dan berbagi Instagram, kemudian platform media sosial lainnya seperti TikTok dan lainnya agar masyarakat bisa melaporkan kapan saja. Jadi polisi hadir di mana saja seperti itu. Jadi bagi masyarakat Indonesia, apabila ada kejadian apapun ataupun yang berkaitan tentang Kamtibmas, agar tidak segan dan tidak sungkan menginformasikan kepada pihak kepolisian terdekat. Karena polisi bisa bekerja sama menjaga Kamtibmas dengan kerjasama dari masyarakat juga tentunya. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Brigpol Sufiana Mayasari telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.